Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mahathir dari M3 Studio Kreatif Tanpa Bajakan. Baik, pada tutorial kali ini kita akan berbagi cara membuat pamflet kegiatan ya. Langsung saja di sini saya klik dua kali rectangle tool. Setelah itu saya akan buat segi 4 kurang lebih di sini sampai di tengah kira-kira. Lalu saya klik kanan. Kita klik kanan lalu pilih convert to curve, pilih shape tool. Ini saya turunkan. Oke, kita turunkan dan sisi yang ini kita akan klik kanan lalu klik to curve. Oke, lalu kita turunkan lagi atau tidak sakit. Kita biarkan bengkok begini ya, miring. Maaf, ini saya kembalikan. Oh iya, karena ini sudah di to curve, maka biasanya kalau ini digerakkan maka dia mengikut ya. Tapi terkadang kita tidak ingin dia melengkung. Caranya kita seleksi vertex ini lalu tekan shift, dan yang ini yang kita mau luruskan lalu pilih convert to line. Oke, jadi dia sudah lurus kembali. Jadi ketika dia ditarik maka dia tidak akan bengkok lagi, kecuali kalau kita klik kanan lalu pilih set curve kembali. Nah, di sini saya ingin dia tetap lurus seperti ini. Setelah itu ini saya turunkan sedikit, terlalu tinggi mungkin. Saya tekan shift agar dia lurus ke bawah seperti ini. Oke, setelah itu saya tekan pick tool, lalu saya buat segi 4 lagi seperti ini. Kita buat dia dari sini ke sini. Setelah itu kita klik kanan, lalu convert to curve kembali, pilih shape tool atau bisa diklik dua kali. Nah, ini kita tarik seperti ini. Lagi, oke, ini saya seleksi juga, saya turunkan. Baik, kurang lebih seperti ini. Berikutnya kita buat segi 4 lagi kecil di sini. Oke. Nah, baik, langsung saja. Berikutnya ini saya klik yang ini ya, lalu tekan shift, lalu seleksi yang ini, lalu pilih trim ya. Oke, trim. Sini teman-teman bisa mengangkat. Oke, kita kasih spasi misalnya. Baik. Setelah itu yang ini saya beri warna putih. Yang ini misalnya kita akan buat pamflet kegiatan untuk muslimah misalnya. Saya pilih warna ungu misalnya. Dan di sini misalnya merah atau apa ya, hijau mungkin. Oke. Dan yang ini kita beri warna putih. Nah, sekarang saya akan seleksi keseluruhan, lalu kita hilangkan garisnya. Yang ini diklik kanan, yang tanda silang ini, no fill atau no line. Oke, berikutnya kita langsung masukkan font, teks ya maksudnya. Langsung kita ketik, hadirilah. Oke, di sini kita pilih font yang agak tegas. Misalnya oke, misalnya saya pilih ini, Corbel ya. Oke, teman-teman bisa memilih Arial atau apa saja yang teman-teman minati. Oke, ini saya klik shape tool, maka muncul tampilan seperti ini. Oke, saya persempit. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, hadir. Bisa pakai caps lock saja. Hadirilah. Oke. Saya Ctrl D atau duplikat. Setelah itu saya klik dua kali, kita ubah teksnya menjadi misalnya taklim rutin. Adalah taklim rutin atau misalnya kajian keluarga sakinah misalnya ya. Baik, adalah kajian keluarga sakinah ini saya tidak tebalkan misalnya. Oke, atau sakinahnya kita bisa tebalkan. Baik,
Mungkin keluarganya juga bisa ya. Oke, jadi menitik beratkan di keluarga sakinahnya. Nah, selanjutnya di sini kita kembali, misalnya temanya adalah menghadirkan. Oke, saya buat teks baru, jadi teks yang terpisah, menghadirkan surga, misalnya ya, di rumah. Di rumah. Baik. Nah, sekarang saya akan cari teks yang meliuk-liuk, yang setidaknya sesuai dengan temanya. Di sini ada, jadi setiap font yang saya pakai, teman-teman bisa lihat jenis font yang kita pakai, dan teman-teman bisa search di Google ya, banyak lah. Selanjutnya, oke, saya bisa pilih ini, Marbella atau ini ya, Lobster. Nah, Lobster ini paling banyak dipakai juga, atau yang ini, Zulia Pro ya. Jadi kalau menginginkan, teman-teman inginkan teks ini, teman-teman bisa ketik di kolom search Google, download font Zulia Pro. Oke, nah sekarang ini saya perbesar. Untuk yang di rumah, saya juga beri font ini Zulia Pro. Selanjutnya surga, saya beri font yang biasa saja, mungkin Corbel yang bold. Baik, kurang lebih seperti ini. Dan mungkin kita bisa miringkan, atau sebentar ya, ini saya seleksi dulu ketiga-tiga font ini, lalu kita rotasi kurang lebih seperti ini. Oke, atau surga mungkin kita bisa ubah juga menjadi Zulian Pro, menghadirkan surga di rumah. Oke, ini D-nya mungkin saya bisa hapus. Ini saya duplikat di. Oke, baik. Teman-teman bisa mengatur sendiri sampai dia nice looking ya. Oke, agar videonya tidak terlalu panjang, saya hanya menunjukkan secara umum saja. Nah, ini saya letakkan di tengah. Baik, menghadirkan surga di rumah. Mungkin di surga dan rumah ini saya bisa resize lagi. Oke, baik. Selanjutnya ini kembali saya duplikat, kita tarik ke sini. Nah, saya langsung ubah misalnya bersama. Nah, ini misalnya saya ubah menjadi 15 fontnya, atau 25. Oke, kurang lebih seperti ini. Oh ya, yang ini saya ubah jadi warna putih ya, agar jelas. Sekarang ini kembali saya duplikat, Ctrl D, dan kita turunkan. Nah, ini saya perbesar sedikit, saya resize, saya tarik. Misalnya Ustadz Fulan LC misalnya. Oke, yang ini mungkin saya tidak tebalkan. Oke, nah ini saya duplikat lagi, dan saya masukkan keterangannya, misalnya dosen di universitas, misalnya entah di mana ya. Ini saya perkecil sedikit. Oke, ini mungkin saya bisa angkat ke sini. Baik, selanjutnya tempat ya, tempat
yang ini saya duplikat, lalu saya turunkan ke bawah, misalnya tempatnya di mana. Ini saya perkecil mungkin, atau saya copy ini saja atau duplikat. Oke, tempat ini kembali saya duplikat. Nah, yang tempat ini mungkin kita bisa boldkan, misalnya di masjid kampus Unta lantai 1 misalnya. Di sini bisa disebutkan alamatnya, misalnya Jalan Unta nomor 3 Makassar misalnya. Oke, selanjutnya saya klik shape tool. Nah, ini kita bisa atur ketinggiannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kembali saya klik pick tool, lalu saya turunkan. Baik. Nah, selanjutnya ini kembali saya duplikat, Ctrl D. Oke, ini saya mau ke atas. Waktu ya, waktu misalnya Ahad 13 Maret 2019. Oke. Baik. Di sini teman-teman bisa menambahkan apa yang perlu ditambahkan, misalnya caption ya, ada caption, misalnya sukacita, saya bisa berupa hadis atau ayat Al-Quran atau apa yang dibutuhkan ya, biasanya sih hadis ya, misalnya oke, ini saya copy saja. Baik, dan ini saya buat jadi tengah. Oke, hasilnya seperti ini kurang lebih. Nah, agar lebih rapi, teman-teman bisa menambahkan hiasan, misalnya garis di sini. Saya tekan shift agar lurus sampai di sini. Lalu saya beri ketebalan menjadi 3, dan yang warna putih saya klik kanan, garisnya berubah. Saatnya kita pilih style. Oke, bisa di sini juga ya. Saya tutup, bisa di sini. Oops, maaf. Nah, ini dia. Biasanya yang ini, atau yang ini. Saya pilih, atau kita pilih yang lebih rapat, misalnya seperti ini, atau yang ini. Oke. Mungkin terlalu ini ya. Saya pilih ini saja. Ini agar ada tampilan tambahan, fitur tambahan. Di sini saya pilih yang tumpul sudutnya, yang ini dan ini. Lalu oke. Saya ulangi, mungkin saya pilih ini saja. Oke. Oops, maaf. Oke. Nah, oke. Baik. Saya duplikat. Kita turunkan ke bawah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, ini mungkin terlalu kecil ya. Kita akan
buat dia lebih besar. Mungkin sama, saya tarik garis bantu dari sini ke sini, klik tahan, geser. Oke, kita dapatkan. Baik. Nah, kita hapus. Berikutnya teman-teman di sini bisa menambahkan misalnya pelaksana ya. Ini saya Ctrl D. Baik, saya beri warna hitam. Atau warna ini. Misalnya pelaksana oke. Saya Ctrl D. Oke. Misalnya ada logo, kita bisa masukkan logo sendiri. Oke, ada pelaksana. Baik, Ctrl D, Ctrl D lagi, dan di sini saya bisa masukkan sponsor misalnya. Sponsor, sini misalnya media partner. Baik, teman-teman tentunya sering melihat ya, dan dari video-video sebelumnya kita sudah tunjukkan bagaimana cara menambahkan bitmap di file ini. Baik, ini saya bisa tarik ke sini, tidak usah. Di sini saya bisa tambahkan ini lagi. Kasih garis bantu, kita kasih garis bantu di sini. Oke, saya naikkan, atau seperti garis bantunya sudah kita pakai. Misalnya kita tulis gratis, atau apa ya? Tersedia souvenir bagi misalnya 20 peserta pertama. Baik, ini saya seleksi, lalu saya ubah jadi tebal. Baik, kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya ini saya bisa buatkan bingkai. Oke, ketebalannya saya bisa ubah menjadi 3 mungkin, dan saya ubah jadi warna putih. Ini kita klik kanan. Nah, jadi ada penekanan ya, ada penekanan. Saya perkecil sedikit, kita bawa ke sini. Baik, ini kita bisa geser. Oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini dan membuat yang lebih rapi. Dan tentunya di sini juga teman-teman bisa menambahkan background ya. Background berupa misalnya yang berbau romantisme, entah itu bunga, cincin, atau yang lain. Di sini karena saya tidak punya, maka saya akan masukkan salah satu gambar karya saya, misalnya yang ini ya. Ini saya masukkan di sini, dan ini saya klik kanan karena dia berada di depan, kita letakkan di belakang. Kita klik to back of layer. Oke, maaf, kita klik kanan lagi, lalu order kita bawa ke depan atau in front of yang warna putih ini. Nah, sekarang seperti ini jadinya.
Baik. Nah, sekarang saya klik 2 kali rectangle ini, lalu saya tekan pick tool, lalu ketik shift di keyboard, pilih gambarnya. Oke, lalu pilih intersect. Nah, ini kita hapus, jadi sudah tertinggal. Nah, sekarang saya akan buat dia menjadi ini ya, transparan sedikit. Setelah diklik ini, di Corel lain atau yang versi lawas, dia ikonnya gelas ya, tapi kalau di 2017 ikonnya seperti ini. Sini saya pilih uniform transparency, kurang lebih seperti ini. Baik, kalau teman-teman misalnya mau yang ada efek gradient seperti ini, bisa teman-teman menggunakan fitur ini. Baik, oke. Di sini saya akan tambahkan garis ke sini. Baik, dan saya beri warna magenta ya. Ini saya klik kanan, sedangkan garisnya. Ini kita bisa tambahkan teks misalnya gratis. Ini kita bawa dia ke depan. Order in front of yang warna magenta ini. Teksnya kita beri warna putih seperti ini. Kita tulis sekarang gratis. Nah, kurang lebih seperti ini. Bagi teman-teman yang mau download, ini teman-teman bisa modifikasi ya teksnya dan lain-lain agar lebih cantik. Baik, sampai jumpa di video berikutnya, dan teman-teman sekali lagi bisa di download di sela-sela video ini kami tampilkan linknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.